Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya. Di chapter 3 ini nanti videonya kita akan bagi dua ya, karena terlalu panjang. Ya, karena materinya juga panjang-panjang. Ya, jadi kita coba untuk bagi menjadi dua. Jadi video pertama itu prinsip-prinsip dan fondasi quality control. Nanti video kedua adalah basic fundamentalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti jangan kaget loh kok nggak selesai ya, karena kita bagi dua. Oke, kita mulai saja ya. Eh, bahwa sebelum orang bekerja, bahwa sebelum seseorang itu belajar tentang quality, hendaknya atau sebaiknya itu tahu, mengerti, dan paham. Ya, apa itu prinsip, fondasi, basic, fundamental. Nah, jadi nantinya begitu tahu ya atau ngerti ini, dia apa namanya nantinya akan ngerti nih mau kemana, arahnya kemana ini, baik dalam melakukan apa namanya technical action atau quality action, melakukan sampling, melakukan inspection, membuat quality judgment, membuat perbaikan mutu. Nah, itu nanti kembali ke prinsip, fondasi, dan basic fundamental. Nah, ini banyak yang ditinggalkan ya, karena kalau kita berbicara tentang apa namanya learning trap kemarin ya, nah itu lompat dulu, keburu-buru lompat. Nah, ini yang dilupakan di sini, padahal ini apa namanya menjadi dasar-dasar ya. Selain kemarin ya ada quality dan quantity, itu dasarnya dasar. Nah, ini kita masuk ke topik yang lebih sedikit di atasnya. Oke, kita mulai ya. Pertama adalah tentang prinsip pengendalian mutu. Nah, kita buka ya apa namanya materinya ya. Materi ketiga yaitu principal foundation ya. Silakan dibuka PPT-nya. Ya, ini saran saya memang seharusnya di print. Jadi Anda sambil melihat, mendengar, mencatat, ya menyimak dan mendengarkan, gitu kan. Nah, sebelum masuk ke prinsip, nah inilah dasar kedua. Kemarin kan dasar pertama ya, quality dan quantity sebagai inti bisnis manufaktur. Nah, sekarang adalah tentang main responsibility seorang engineer quality atau main responsibility, mohon maaf ya, seorang yang bekerja di dunia quality itu apa. Nah, Anda bisa lihat di situ, responsibility-nya itu ada dua. Satu jelas ya, mengendalikan mutu. Ya, yang kedua adalah melakukan quality judgment. Nah, ini dua hal yang sangat penting. Apa ibaratnya tangan kiri dan tangan kanan, atau tangan kanan tangan kiri lah. Ya. Jadi mengendalikan mutu. Jadi kita tuh bangsa pengendali mutu ya, bukan pengendali air atau kayak Avatar ya, bukan. Kita pengendali mutu. Ya, nanti karena cerita Avatar ini nongol nanti ya di uncontrollable process. Oh iya, nanti loh ya, itu ada hubungannya, jangan salah. Ya, fiksi dan non fiksi. Ya, jadi mengendalikan mutu, caranya bagaimana banyak ya, nanti kita sambil cerita besok ya di materi-materi selanjutnya. Dan membuat quality judgment ini juga ada judgment ya, quality judgment tersendiri ya, karena setiap orang yang kerja di situ pasti akan apa namanya mempunyai otoritas wewenang untuk membuat judgment. Ya, tergantung levelnya apa. Ya, level inspektor dengan manajer ya beda di judgment. Ya, tapi at least itu dimulai dari hal yang dari mulai level yang paling bawah hingga atas. Ya, quality apa namanya tadi main responsibility. Nah, banyak bertanya ke saya, Pak, kenapa improvement nggak termasuk di situ? Padahal improvement itu kan bagian dari pembelajaran di dunia quality. Nah, kalau menurut saya, jadi begini, statement saya itu begini. Anda bisa baca di halaman selanjutnya bahwa eh, improvement, project improvement, perbaikan, tak perbaikan mutu, perbaikan ini itu ya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja bisa melakukan, atau perusahaan bisa menunjuk siapa yang capable nih, tidak harus orang quality. Oh, kan gitu kan? Six Sigma di mic. Orang engineering ya bikin, orang purchasing bikin, procurement, orang warehousing juga bikin kok.
semua ada. Ya, ada ada problem mutu. Kan bukan hanya orang quality di situ, ada orang engineering, orang macam-macam terlibat. Apalagi kalau lintas divisi. Nah, itu seperti itu. Tapi sebaliknya, quality judgment, pengendalian mutu itu mutlak. Bersifat mutlak itu adalah kepunyaan ya atau wewenang yang memang diberikan perusahaan pada engineer quality ya atau orang yang kerja di quality. Tidak boleh diambil oleh orang lain. Juga aneh, lucu nanti ya. Misalnya nih contohnya, ada output produksi udah ada output nih, tiba-tiba udah dikirim, udah dijual sama orang sales. Loh, kok udah dijual, orang quality belum melakukan judgement loh ya. Itu Pak, orang salesnya yang judgement. Udah ditungguin end user. Kan nggak ada kayak gitu, rumus kayak gitu kan tidak ada, ngawur kan kayak gitu kan. Harus nunggu orang quality bilang oke, ya jual. Orang quality nggak bilangnya ini lot, hold, reject, ya udah nggak bisa. Nah, itu mutlak ya, sehingga saya bilang tangan kiri tangan kanan, tangan kanan tangan kiri, udah gitu ya. Ya jangan terbalik-balik ya, karena banyak loh ya. Ya ini saya ya bukan memprihatinkan, tapi memang realitanya kayak gitu, karena tidak tahu. Udah kerja, terutama di intermediate ya, dia tidak tahu wewenangnya. Wewenang dia tuh punya, saya harus bisa loh ini. Ntar direcokin nih sama manajer produksi, direcokin sama manajer sales. Wah ini nggak apa-apa nih, harus produksi, udah ditunggu loh ini. Hati-hati tuh godaan orang-orang yang titik-titik. Nah kan gitu. Kalau tahu dari awal, nih loh wewenang saya, dia berani nembak, Anda berani tanggung jawab. Kalau berani silahkan tanda tangan ya. Oh kan gitu. Pasti mereka nggak berani ngeper. Ya. Orang sales nggak apa-apa nih jual. Ya udah, Anda tanda tangan tanggung jawab. Berani nggak? Kalau berani saya bikinin form. Kan nggak ada kayak gitu. Pasti mereka mundur teratur. Orang quality bilangnya nggak boleh nih, ada masalah. Ya udah, selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan main responsibility ya. Jadi jangan salah, jangan terketuker, bingung ya. Jadi dari sekarang Anda udah tahu, oh kayak gitu ya. Bagi yang sudah tahu lupa, ya udah diingatkan kembali kan gitu ya. Ya itu bagian ini ya, awal-awal ya, main responsibility, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke next page ya, prinsip pengendalian mutu. Oke ya, prinsip pengendalian mutu itu ada 4. Gemba, GEMBA, atau ada tulisnya GENBA juga. Yang benar Genba sih emang. Cuman pelafalan ya, jadi Gemba gitu kan, supaya gampang. Yang kedua adalah kontrol. Proses control. Nah, ya, itu judulnya penuh gitu, proses control. Yang ketiga adalah action, tindakan. Dan yang keempat adalah tentang problem atau data. Nah, 4 ini luar biasa penting untuk dimengerti dan nantinya dipahami ya sebelum Anda belajar ke yang lain. Tadi pondasi apa tadi? Quality, quantity, naik lagi tahu responsibility-nya. Nah, ini naik lagi ke prinsip, pondasi dan seterusnya. Foundation, basic, fundamental dan seterusnya ya. Oke, kita mulai ya. Genba itu apa? Ya, bagi orang yang sudah pernah kerja ya, intermediate atau sudah pernah melakukan internship di perusahaan-perusahaan yang berkiblat ke Japanese culture, ya sesuatu yang tidak asing ya. Gemba, tiap hari denger aja Gemba. Nah, Gemba dalam konteks quality itu apa? Ya, jadi begini ya, bahwa quality itu dibangun di proses, ya kan? Problem quality terjadinya juga di proses. Jadi kalau Anda mau mengendalikan mutu,
Ya, Anda mau menyelesaikan masalah, Anda mau memperbaiki masalah-masalah, harus pergi ke proses. Anda terjun ke lapangan. Nah, itu loh maksudnya. Jadi apa? Arti lebih lanjut. Anda tidak bisa hanya mengandalkan angka-angka, tidak bisa mengandalkan data-data, tidak bisa mengandalkan laporan, informasi ini. Anda harus lihat langsung, merasakan langsung, mendengar langsung, ya, observasi ke lapangan langsung. Oh, mana? Oh, kayak gitu ya. Ini wajib dilakukan. Kenapa Pak wajib? Ya karena quality, apalagi quality control ya, bersentuhan langsung dengan produk dan proses. Anda tidak pernah ke lapangan, ngapain Anda kerja jadi quality? Ngawur kan gitu kan? Udah ngawur banget. Ya dosanya double. Oh gitu ya. Jadi itu wajib dilakukan. Ya, observasi ya. Next page Anda bisa lihat halaman-halaman selanjutnya. Melihat langsung, merasakan langsung, mendengar langsung, menggali informasi langsung. Itu penting dilakukan oleh para pekerja di awal-awal atau di level-level teknis. Level teknis itu apa ya? Staff, teknisi, analis, ya, supervisor, itu wajib. Kalau Anda tidak pernah melakukan itu di awal, suatu saat 10 tahun, 20 tahun yang lagi Anda jadi manajer, sulit. Anda tidak pernah ke lapangan, tidak tahu lapangan. Ya, manajer hanya sekedar sebutan, isinya nol kan gitu. Ya adalah isinya berapa lah, so nol sih. Ya hati-hati di situ. Makanya saya bilang kemarin, kalau nggak salah di awal topik 1 ya, chapter 1 ya, ada namanya job rolling. Nah, ingat ya, ingat kan? Nah, ini sorry ya, saya keluar topik sedikit. Bahwa pembelajaran ini berkelanjutan, berkesinambungan loh ya. Jadi kalau Anda hilang satu, udah nggak enak nanti bahasnya. Oke, kita balik ya. Ingat kemarin ada job rolling. Biasanya di level KKNI level 78. 78 itu managerial level ya. Suatu saat manajer produksi pindah ke quality, secara strategi, oke, dia tahu nih. Tapi secara operasional dan teknis, nah hati-hati di situ banyak kekosongan pasti. Loh, ingat kata-kata saya, pasti akan banyak kekosongan. Karena apa? Ya dia belum pernah gemba. Sekalipun dia orang produksi loh ya, beda. Kacamatanya lain. Oh gitu loh maksudnya ya. Oke, balik lagi ya. Jadi harus melakukan kegiatan terjun langsung ke lapangan. Ya, tahu nih. Nah, itu enak. Nanti berargumentasi teknik ya. Apa namanya? Beradu argumen enak. Anda tahu lapangan. Loh, kan gitu. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi artinya? Nah, inilah pokoknya ini. Ya, Anda pernah ke lapangan, pernah melihat proses dan seterusnya. Intinya itu dua. Satu adalah proses knowledge, yang kedua adalah product knowledge. Wah, dua ini loh penting luar biasa. Ya. Jadi kalau Anda tidak menguasai dua ini, udah mau apa? Nggak ngerti deh. Harus tahu produk dan proses knowledge. Ya. Nah, nanti kendalanya apa kalau misalnya, mohon maaf ya, ini kalau ada kalangan mahasiswa yang mendengar, melihat apa YouTube saya ini, ya memang di situ kelemahannya. Anda tidak cukup waktu untuk melakukan observasi ke lapangan. Ya, realitanya emang begitu. Realita yang lain ya, namanya mahasiswa hanya mengandalkan data. Oh, udah ada datanya nih, udah kita masukin, diolah datanya ini. Itu yang terjadi kan seperti itu. Ya udah kita maklumi. Ya saya maksudnya, saya memaklumi ya, bukan kita. Ya, saya memaklumi, yaitu mereka lah hanya latihan mengolah data. Karena secara aktual sulit. Bagaimana mereka mau memperbaiki kondisi orang terjun ke lapangan aja nggak pernah. Ya, oh, pernah Pak internship? Internship berapa lama? Emang tiap hari masuk? Emang langsung paham? Kan enggak juga. Apalagi yang internshipnya bolong-bolong. Wassalam kayak gitu ya.
Dari mana punya ide memperbaiki? Dari Hong Kong atau dari mana? Kan tidak mungkin. Ya makanya hati-hati di situ. Inilah yang harus dilakukan. Pertama, Gemba. Tidak bisa hanya duduk menunggu laporan, menunggu informasi ini lu itu memang Anda bos C-level atau apa? Anda kan level teknis ke lapangan kan gitu. Ya, product knowledge dan proses knowledge. Product knowledge itu meliputi apa? Produk ya, spesifikasi, dimension bentuknya, konturnya, apa namanya, baunya, warnanya. Anda tahu, oh ini, oh kayak gitu. Gitu ya. Proses knowledge apa? Oh, tahu SOP-nya, proses seperti apa, ya orangnya, mesin yang dipakai apa, settingnya kayak apa ya kalau ini jalan ya. Anda tahu. Ya, nanti kalau misalnya suatu saat ada masalah, ini saya udah pernah cek lapangan nih. Nah, ini settingannya nih. Kalau nggak settingan, cara menggunakannya yang error. Enak kan ngomong kayak gitu, bisa berargumen. Nah, kalau nggak pernah ke lapangan, dari mana Anda? Ya kan nggak mungkin kan gitu kan. Nah, itu malah lucu nanti kayak gitu ya. Jadi itu loh Gemba. Ya, what is the point? Mengendalikan mutu tidak bisa hanya mengandalkan data. Tidak boleh percaya saja laporan. Loh, Anda bener loh ini. Anda baca laporan, oh iya, oke nih bagus. Anda nggak pernah ke lapangan, gimana Anda tahu laporannya bener? Oh, mengandalkan data nih. Oh, datanya kayak gini. Ini datanya bener nggak? Orang bener ke lapangan, gimana Anda bisa membenarkan atau menyalahkan data? Jangan salah ya, misalnya ada scatter, ada outlier, atau control chart ada outlier. Karena Anda pernah ke lapangan, oh Anda tahu, oh iya ini bener nih kayak ini. Kadang-kadang emang kayak gini nih. Nah kalau Anda belum pernah, apa responnya? Ya kan gitu kan, logis sekali loh. Makanya Genba ini saya tempatkan di nomor 1, ditempatkan di paling awal ya untuk dilakukan. Termasuk nanti kalau Anda mau internship, termasuk nanti kalau Anda mau bekerja pertama kali, Gemba dulu ke lapangan. Ya, kayak hari pertama kenalan dulu lah. Oh, si Anu, si ini, si itu. Oke, kenalan, bla 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 bla. Baru setelah itu lakukan Gemba. Saya mau ke lapangan, Pak, mau lihat prosesnya. Termasuk juga kalau Anda pindah bekerja. Ya, Gemba dulu. Oh, kayak gitu ya prosesnya. Nah, nah itu lebih utama, lebih afdol kalau katanya kayak gitu. Ya. Jadi harus dicatat baik-baik. Ya, tidak boleh terlupakan. Nah, itu Gemba ya. Nah, itu baru prinsip pertama. Kita masuk prinsip kedua. Ya, silakan di next page-nya ya, halaman selanjutnya. Adalah tentang proses. Nah, ya. Proses itu sebetulnya ada 2. Ingat kita tugasnya wewenangnya tanggung jawabnya apa? Mengendalikan mutu kan. Nah, proses itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Loh gitu. Jangan beranggapan semua proses Anda bisa loh ya. Ngawur itu. Sorry, kok kasar sih saya. Nggak bener kayak gitu. Ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kata-kata saya hiperbola ya. Tidak semua proses Anda bisa kendalikan. Yang bisa dikendalikan itu apa? Ya, proses yang Anda lakukan Gemba tadi. Oh, tiap hari ketemu, tiap hari lihat, tiap hari merasakan. Tiap hari tahu masalahnya apa. Tiap hari tahu outgoing itu samplingnya berapa, ketemu problem yang apa. Anda tahu betul. Ya? Apa artinya? Tahu aja. Anda tahu proses, mengerti masalah, artinya apa? Ya, Anda tahu, ngerti, bisa mengendalikan. Loh, itu kuncinya di situ. Ya. Nah, satu lagi proses yang lain adalah uncontrollable process. Jadi yang pertama adalah controllable process, yang kedua uncontrollable process. Oh, ada di presentasi ya, silakan Anda buka. Bagi yang belum punya buku PDF, silakan kirim email ke saya ya. Sebentar ya.
Jadi mohon kirimkan email kosong atau informasikan saya alamat email, nanti saya kirim gratis. Tidak ada apa namanya biaya. Kalau mau mengganti ya boleh lah. Nah, uncontrollable process itu adalah proses yang tidak bisa dikendalikan atau proses yang sulit dikendalikan. Nah, tidak bisa atau sulit. Ada dua ya. Nah, kalau controllable process saya nggak terlalu banyak cakap ya. Itu dalam tanda kutip mudah dikendalikan. Anda mau pakai QCC, pakai QC7 tool, pakai Six Sigma, mau pakai apa, PDCA, pakai itu bisa dilakukan. Nah, justru yang tidak bisa adalah uncontrollable process. Anda mau pakai QC nggak bisa. 7 tool ora iso, sulit. Nah, uncontrollable itu apa? Ya, uncontrollable adalah gampangnya itu adalah proses yang terjadi di supplier Anda, proses dari vendor Anda, proses dari subkon Anda, proses dari ya pokoknya di luar kita, itulah yang disebut uncontrollable. Loh kok bisa sulit kendalikan Pak? Nah, iya, tahu-tahu barangnya udah nyampe ke Anda. Anda perusahaan apa Ducati nih, tahu-tahu spionnya udah nyampe nih. Ya, udah nyampe di sini. Ya kan? Proses mereka kita tidak tahu betul. Emang tiap hari kita bisa tahu? Kan enggak. Ya kan? Saya kasih contoh misalnya. Ya, perusahaan spion ada masalah nih. Mesinnya ada yang rusak. Ya, atau sampling mereka ternyata ada masalah loh. Atau misalnya ada pemogokan nih. Ya, ingat Covid ya. Bencana Covid tahun 2020-an. Harusnya yang bekerja 5.000 nih. Ternyata yang kerja hanya 1.000. Ya bermasalah jelas. Quantity bermasalah, quality juga pasti. Tapi emang kita tahu yang kerja 1.000? Kan nggak tahu kita. Emang kita tahu ada mesin breakdown? Kan nggak paham. Ya, logikanya ngerti aja tidak. Bagaimana Anda mau mengendalikan? Kan nggak bisa. Loh, Pak, kan ada audit, Pak. Ya, audit kalau suppliernya deket. Misalnya di Semarang, auditnya di Kudus. Deket, nggak nyampe sejam nyampe. Atau apa masalahnya? Misalnya Anda di Solo misalnya. Supplier Anda di Klaten. Deket, ngesot juga nyampe. Dalam tanda kutip ya. Kalau suppliernya dari luar. Dari Vietnam. Dari Hong Kong. Nah, Hong Kong lagi deh. Dari Meksiko misalnya. Dari Brazil. Ya, dari Eropa, dari Polandia misalnya. Gimana ada audit? Ingat ya, zaman sekarang zaman global, sourcing itu mencari barang itu udah gak karu-karuan, maksudnya ruwet gitu. Ya, beda dengan karakter industri zaman dulu ya. Perusahaan A bikin tuk gitu kan di lokasi Z. Nanti subkonnya itu dikeliling gitu. Ya, bener ya, Anda tahu tuh pasti. Dikeliling situ. Itu dulu. Dan sekarang mungkin masih ada. Tapi kan sekarang industri udah berubah. Perusahaannya di sini, suppliernya dari India, dari dari Mesir, dari Afrika Selatan. Ya, gimana Anda mengendalikan mutu mereka? Pakai QCC, enggak mungkin. Six Sigma, ya enggak bisa. Sulit kayak gitu. Ya, makanya saya bilang, proses mereka aja kita nggak tahu bagaimana mengendalikan. Nah, itu internal mereka loh ya. Makanya sulit dikendalikan. Belum lagi masalah yang lain. Misalnya apa? Tadi dari mana Meksiko nih kirim ke Indonesia. Ya, tengah jalan perjalanan nyampe di Indonesia, di mana nih Kerawang lah misalnya ya, nggak jauh dari Tanjung Priok misalnya. Ternyata begitu Anda buka kok udah karatan ya barangnya. Ya. Atau misalnya nyampe di Surabaya, kok deformasi nih materialnya. Apa di situ? Ada faktor-faktor non teknis. Kehujanan, angin, ya kena badai, nyampe di misalnya di mana Ujung Pandang misalnya, Ujung Pandang nggak tahu mungkin ya, Makassar misalnya. Kok ada yang crack ya, ada yang lecet.
Ya, kenapa? Logistik, miring jatuh, ya sundul ke ini, ya belum lagi cuaca, ya apa cuaca, hujan, angin, kelembaban tinggi, panas banget, deformasi. Itu real loh yang saya ceritakan terjadi. Ya, oh di industri saya enggak Pak, bersyukur. Nah, kalau enggak terjadi itu bersyukur banget. Tapi kalau Anda ada di industri yang tadi, wah itu oh iya bener. Gimana caranya ini mengendalikan? Nah, itu ada caranya sendiri. Ya, ada teknik-teknik sendiri kayak gitu ya. Nah, itu loh yang saya maksud tadi, apa namanya? Uncontrollable. Ya, kita nggak tahu di internal mereka, di eksternal ada gangguan cuaca. Nah, ingat cerita tadi ya? Cerita tadi apa? Avatar. Kita kan bangsa pengendali mutu, bukan pengendali angin, pengendali air, apalagi kayak gitu. Nggak mungkin kita mengendalikan cuaca ya. Makanya saya bilang tidak bisa dikendalikan. Itu real terjadi ya. Cerita-cerita kayak ini tuh sering. Ya, jadi pusing quality-nya. Waduh, udah terima barang bermasalah nih. Ya, apalagi berbentuk ini ya, physical gitu ya. Nah, makanya saya bilang bersyukur kalau sistem atau misalnya perusahaan Anda tidak seperti yang tadi. Enak Pak, saya Pak, suppliernya deket. Ya, enak itu, bersyukur banget. Tapi kalau ketemu yang kayak tadi, nah itu ada cara-cara yang lain mengendalikannya. Ya. Nah, itu yang saya sebutkan prinsip kedua. Nah, Anda harus tahu di situ. Ya, problem ini, quality ini terjadi dari mana? Ya, karena nanti kalau namanya quality defect itu ada flow-nya ya, ada verifikasi, ada judgement, ada ini baru ditentukan. Oh, ini dari supplier nih. Nah, suppliernya, wah ini susah ini dikendalikan. Oke, kita pakai cara yang lain. Jadi jangan dituntut sama perusahaan. Ini kenapa nggak bisa? Kamu harusnya bisa. Oh, ntar dulu. Ngomong mudah. Action kayak gini kan nggak gampang. Loh gitu loh, Anda punya argumen. Ya, kalau udah bersangkut paut dengan pihak eksternal di level teknis, saya ulang ya, level teknis itu tidak cukup, harus ada support dari atasannya. Loh gitu. Itu sering terjadi ya. Udah ngepush, supervisor udah ngepush supplier, nggak mempan. Iya, Anda powernya emang belum cukup di situ. Ya. Nah, itu adalah prinsip kedua ya. Nah, oke, kita masuk prinsip ketiga ya, yaitu adalah action. Nah, action. Jadi kalau ada masalah kan ada tindakan action ya, atau reaction. Nah, umumnya atau sebaiknya ya, action itu ya diselesaikan dengan cara memperbaiki root cause. Ingat ya, root cause-nya diperbaiki. Oh, pasti nggak keluar lagi. Nah, itu ya. Rumusnya seperti itu, walaupun aktualnya belum tentu ya. Rumusnya seperti itu, harusnya root cause-nya nih diperbaiki. Ya, RCA ya, root cause analysis ya. Jadi Anda harus belajar ya di dunia quality ini. Saya sedikit keluar dari topik sedikit aja. Root cause analysis tool itu apa Pak? Ada fault tree analysis ya, FTA misalnya. Ada misalnya 5Y, Y1, Y2, Y3, ada kemudian 5W1H, ada pakai 6M atau 5M. 5M itu apa biasanya? Fishbone ya. Nah, itu seperti itu ya. Sebenarnya ada urutan nih makainya. Jadi jangan tiba-tiba 5Y. Kok tiba-tiba langsung 5Y itu gimana itu? Itu ada urutannya sebetulnya ya. Mana dulu di antara ini? Ya urut. Oh, ini. Baru benar-benar dicari ketemu root cause-nya. Nah, root cause itu belum tentu bisa diperbaiki. Nah, ini kenapa saya harus bicarakan di sini ya? Kan nanti ketemu Pak, nanti setelah kerja ini. Oh iya, betul. Tapi nanti karena saya bicara ini karena banyak saya bertemu dengan intermediate level yang merasa kebingungan di sini ya. Kebingungan itu apa? Pak, root cause-nya itu udah ketemu Pak. Saya udah analisa sampai jelimet ruwet gitu kan, udah ketemu. Tapi begitu mau diperbaiki Pak, perusahaan nggak mau. Jadi yang susah saya sendiri. Nah, itu ada kayak gitu. Dan itu
Ya berkali-kali saya ketemu. Nah itu salah satu ciri-ciri intermediate itu kayak gitu ya. Ada masa oh bingung, oh ini ya, masih bimbang, masih ragu, itu intermediate tuh kayak gitu. Ya, sama kasusnya intermediate itu ketemu atasan yang rolling tuh, wah atasan saya kok kayak gini ya, nah, itu intermediate problem di situ ya. Itu wajar ya kayak gitu ya, bukan sesuatu yang aib. Oh, aduh, saya kok ini ya, enggak, itu wajar di mana-mana kayak gitu. Nah balik lagi ya, kenapa root cause itu belum tentu bisa diperbaiki? Satu, karena cost. Iya ya, biayanya reasonable enggak? Nah itu ya. Iya ya itu perusahaan pasti ngomong biaya berapa, berapa US dollar biasa, berapa ini juta misalnya, itu gitu. Itu sangat wajar dan umum. Kalau dianggap tidak masuk budget, tidak masuk akal dalam tanda kutip, ya udah tolak. Nah ini supaya intermediate dan fresh grade atau entry level tahu ya. Ya, yang kedua karena duration, lama memperbaikinya. Berapa lama? 6 bulan Pak. Padahal produknya bulan ke-8 udah AOL, end of life, udah habis. Ngapain ngejar-ngejar kayak itu? Ya, butuh waktu lama, nggak kelar-kelar, problem nggak selesai, ya udah. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, itu biasanya lintas divisi, lintas departemen. Ya, lintas divisi, lintas departemen, masalah itu kompleks gitu loh. Ya kompleks banget sehingga root cause ini harus diselesaikan oleh decision oleh top management. Kan top management mikirnya ya lama ya, oh ini anu ini, nah itu ya, apalagi level di bawah sulit ya memperbaikinya ya karena banyak kepentingan di situ ya, sehingga harus membutuhkan ya perencanaan yang matang. Nah di situ ya, jadi tiga itu biasanya yang paling ini, jadi Anda harus paham, harus mengerti minimum ya, root cause itu belum selamanya ini ya. Jadi capek-capek nyari Pak, ini ya emang resikonya begitu ya. Nah, root cause tidak bisa diperbaiki, apa yang harus dilakukan? Ya, detection system, detection capability. Ya, intinya gini, ya, problem tidak boleh terjadi. Tapi kalau ada problem, tidak boleh lolos. Nah, itu pasal 1, pasal 2. Problem harusnya nggak boleh terjadi, zero defect, ya kan? Tapi kalau ada masalah, jangan sampai lolos ke next process. Next process itu macam-macam ya. Ya bisa dari incoming ke produksi, produksi ke outgoing, outgoing ke end user atau ke customer. Nah itu pasal 1 itu, pasal 2-nya itu tidak boleh lolos, harus bisa ditangkap bagaimanapun caranya. Tuh kan gitu ya. Jadi improve detection capability, misalnya nambah sampling, root cause kan nggak bisa diperbaiki nih, nambah sampling Pak, oke. Metode sampling kita rubah, monggo silahkan. Ya, dua-duanya dilakukan Pak, udah nambah sampling, metodenya juga dirubah. Dulunya visual, sekarang measurement misalnya. Alat-alat pengendalian mutu. Ya, gitu loh. Atau misalnya memindahkan sampling Pak. Dulu di incoming hanya di sampling. Karena nggak efektif nih kayaknya, lolos nih. Ada apa? Kekhawatiran kalaupun di samplingnya lebih banyak tetap lolos, kita pindahkan ke proses produksi. Jadi di proses produksi itu ditambahin nih poinnya, poin pengecekan. Oh, itu bisa kayak gitu, metode-metode kayak gitu. Ya. Jadi itulah yang dinamakan action. Action tuh harus bisa yang mana nih yang dipakai. Ya, jangan ngeyel. Oh, harus root cause-nya nih diperbaiki. Ya idealnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah itu apa namanya, detection sistemnya itu di enhance atau diperkuat caranya. Nah itu seperti itu ya. Nah kita udah belajar ya prinsip pertama, kedua, ketiga. Nah ini prinsip terakhir.
Ya, prinsip terakhir itu apa? Problem atau data. Problema data atau data problem. Ya, data problem lah, lebih enaknya gitu. Nah, maksudnya apa sih di situ? Ya, Anda bisa next page ya. Bisa lihat di page-nya. Saya bagi dua. Ya, kiri ya merah dan putih di situ ya. Jadi problem, quality problem itu sebetulnya ada dua. Ya, saya tidak bicara, belum bicara tentang klasifikasi defect ya, ini enggak. Saya bicara data aja. Tentang data problem, data quality problem itu dua. Pertama adalah akumulatif data, yang kedua adalah one shot data. One shot problem dan akumulatif problem. Nah, ini harus digarisbawahi ini ya. Akumulatif problem inilah yang sering diajarkan, sering dikabarkan, baik di formal education maupun non-formal education. Itu topik yang sangat hangat, enak sekali dibicarakan. Ya, karena di situ Anda bermain-main dengan data, tanda kutip bermain-main ya. Main-main itu apa? Bisa mengolah, mengotak-atik data. Oh, kayak gini ya. Nah, itu enak di situ. Inilah yang dipelajari selama ini. Nah, yang one shot ini tidak pernah diajarkan. Loh, bedanya apa, Pak? Ya, akumulatif itu adalah problem yang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu. Ya, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Ya, jadi data itu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dulu, angka-angkanya dikumpulin, nanti baru diolah. Ya, biasanya menggunakan Excel atau Minitab. Nah, itulah yang diajarkan sekarang ini ya. Jadi problem itu sebetulnya bukan tiap hari ya. Ya, ada aja gitu ya. Sehari satu, misalnya hari ini satu, besoknya nol, besoknya lagi satu, besoknya lagi dua, terus satu, dua, satu, nol, 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 dan seterusnya. Dan sebetulnya dia tidak mengganggu, ya tidak mengganggu proses produksi. Loh, kok Bapak tahu itu nggak mengganggu, Pak? Loh, kalau mengganggu satu itu, berarti besoknya nggak muncul lagi harusnya. Loh, kan gitu logikanya. Ya, sangat logis loh ya. Jadi itu muncul tapi tidak mengganggu produksi prosesnya normal, ya udah jalan aja, ada masalah turun dipisahin ya, diverifikasi dan seterusnya. Jadi tidak ada apa namanya gangguan berarti terhadap proses. Itulah akumulatif data. Itulah yang sering dan banyak diajarkan. Ya. Nah, yang kedua, one shot itu apa, Pak? Ya, ada kejadian problem, quality problem yang terjadi satu waktu, tapi langsung berdampak luas terhadap proses. Berdampak signifikan terhadap proses. Dampaknya apa? Misalnya ya bisa stop produksi, bisa produksi slow down, ya slow down lu tahu ya apa namanya? Outputnya berkurang. Ingat ya prinsip. Nah, balik lagi tuh quality quantity. Ya, sehingga membutuhkan penanganan secepat-cepatnya. Oh, gitu. Ya, secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya ya. Nah, kalau kita baca ya di apa namanya di PPT di PDF, ya akumulatif problem adalah problem atau defect yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kesehariannya, defect tersebut belum tentu berpengaruh terhadap jalannya suatu proses. Sebaliknya, one shot adalah satu kejadian problem atau defect yang bersifat masif. Yang langsung tiba-tiba banyak nih. Atau dia berakibat, maupun berakibat fatal, misalnya stop line. Atau line slowdown, atau output yang meragukan. Outputnya meragukan nih quality-nya ya. Sehingga diperlukan tindakan cepat dan terukur. Nah itu ya. Nah dua-duanya itu sebenarnya dihadapin oleh orang quality. Ya, dua-duanya Anda akan berhadapan dengan itu. Mana yang lebih sering? Nah ini pertanyaannya ya.
Mana yang lebih menyusahkan? Oh, gitulah. Ya. Ya menyusahkan ya one shot. Loh kok bisa Pak? Anda nggak pernah diajarin masalahnya kan? Nggak pernah diajarin nangani one shot problem. Gimana ada masalah? Anda harus ngapain? Nah nanti jangan salah ya. Ada pertanyaan di interview pekerjaan buat fresh graduate. Ada pertanyaan kayak gini. Ya, nah ini saya mendapatkan ya dari apa namanya feedback ya dari trainee saya, orang yang berlatih di saya ya, bertanya ya, atau saya bertanya ke mereka juga. Apa pertanyaannya yang sering muncul? Itu, Anda seorang engineer quality nih, ada proses failure, ada proses problem, tindakan Anda apa? Oh, kalau Anda nggak pernah diajarin ya bingung. Oh, apain ya Pak? Ngumpulin data dulu. Nah, salam kayak gitu. Ya, muncul. Nanti ya kita ada topik-topik pertanyaan-pertanyaan interview nanti ya di belakang. Nah, akumulatif problem itu adalah dampaknya loss cost. Nah, itu enak, seneng itu ya. Senang di otak-atik itu. Kenapa? Begitu diperbaiki, wah kita sudah menyelamatkan keuangan perusahaan sekian ribu US dollar. Oh, nendang bukan. Ya kan gitu. Padahal kalau nggak ada project, nggak ketahuan tuh ada kerugian. Ya kan gitu kan. Gara-gara ada project malah kelihatan rugi nih. Kan gitu ya. Oh misalnya udah menyelamatkan nih, untung nih perusahaan, untungnya kemana? Anda dapat nggak? Kan gitu kan logis. Nah, one shot dampaknya loss cost, complaint, claim, customer issue atau customer trust. Ya, lebih banyak dampaknya sebetulnya. Ya, kalau di akumulatif hanya loss cost udah. Ya. Nah, yang jelas membedakan, enggak saya tulis di situ ya. Ada nggak tulisannya ya? Nah, ada. Nah, next page-nya ya, ada yang membedakan ya. Nah, yang paling membedakan adalah sense of urgency. Ya, sense of urgency, urgent, buru-buru, harus cepat, penting nih. Nah, itu terjadi di one shot problem. One shot problem itu harus secepat-cepatnya, setepat-tepatnya diselesaikan. Tidak bisa menunggu seminggu, sebulan, keburu tutup perusahaan. Ya karena dampaknya luar biasa dia. Inilah seharusnya skill yang utama yang dimiliki oleh engineer quality. Bukan akumulatif. Akumulatif siapa aja bisa menyelesaikan loh ya. Tapi one shot tergantung orang quality. Itu judgement-nya bagaimana? Ya, judgement salah, wah salam bubar. Yo itu one shot ya, nggak pernah di ini ya. Tidak pernah di sounding, padahal luar biasa ini, dan itu kerjaan sehari-hari loh nanti. Anda kan ketemu, oh ada masalah di incoming, judgementnya apa nih? Ada masalah di proses, mau diapain nih? Ya, ada customer claim, nah itulah gitu, harus ngapain? Nah ya, kalau akumulatif kan nggak ada namanya buru-buru. Wah ini mah project 6 bulan nyantai weh. Ada tanda kutip ya. Six Sigma kan 5 bulan, 4 bulan, lama. UCC 1 bulan, A3 misalnya 1 bulan Pak, atau berapa minggu, nggak ada urgensinya. Nah itu membedakan. Nah kalau Anda bisa menyelesaikan one shot problem, wah itu skill Anda udah naik derajat ibaratnya. Karena tidak mudah. Ya, nah itulah ya. Jadi ini hal-hal baru yang saya ungkap ya, untuk menjadi perhatian lebih ya dalam mempelajari atau bekerja nanti di quality control. Nah itu yang 4 prinsipal ya, 4 prinsip. Nah sekarang kita masuk ke dalam foundation mengendalikan
mutu atau pondasi pengendalian mutu ya. Nah, pondasi pengendalian mutu Anda bisa lihat di halaman selanjutnya ada 3, technical ability, work standard, dan work habits. Oh, gitu. Technical ability jelas kemampuan teknis, kemampuan teknik. Ya, udah wajar dong, namanya orang engineer quality, tahulah alat ukur, alat uji, alat testing, menggunakannya bagaimana. Ya, itu baru peralatannya ya, parameter yang digunakan apa, membaca toleransi, oh, udah bisa pasti, tidak mungkin tidak bisa lah. Artinya satu pondasi Anda ngerti. Ya, termasuk pula misalnya dokumen-dokumen teknik, misalnya apa, gambar teknik, ya, spesifikasi teknik. Oh, Anda harus udah pastilah bisa. Tidak saya ragukan. Jadi tidak terlalu banyak saya bahas. Yang kedua adalah working standard. Nah, work standard itu apa? Ya, standar orang bekerja. Anda lihat ya di next page-nya, ya. Standar atau aturan, guidance orang bekerja ya paling mudah adalah ISO 9001. Minimal Anda tahu, ngerti. Oh iya Pak, saya pernah ikut training ISO 9001. Oke, good. Tujuan dipakainya tahu, tahu Pak. Oke. Ya. Nah, cuman ya ada beberapa poin ya yang justru harus dikuasai. Oh, bukan dipahami aja loh. Dikuasai oleh seorang engineer quality. Di dalam ISO 9001 ini. Apa itu? Ya, yaitu tentang dokumen level 2, level 3, dan level 4. Ya, kalau Anda pernah ikut pelatihan pasti tahu dong. Level 1 apa? Prosedur. Level 2 apa? SOP. Level 3 apa? Working instruction. Level 4 record. Nah, level 2, level 3, level 4 ini harus dipahami dan dikuasai. Loh, kenapa? Loh, setiap hari Anda akan berhadapan. Pekerjaan seorang supervisor quality itu bikin standar. Ya, bikin SOP, bikin working instruction, bikin spesifikasi, bikin apa, record list, dan seterusnya. Anda kalau nggak tahu, nggak bisa, nggak ngerti, gimana Anda mau bekerja? Nah, itu logisnya seperti itu alur berpikirnya kayak gitu ya. Ya, belajar ISO 9000 tidak penting. Klausul 1 apa, klausul 2 ini udah penting. Anda tahu aja, oke lah, ya, oke, saya pernah dengar nih. Cukup. Nggak ada hubungannya dengan Anda bekerja. Lu apalagi Anda anak baru, apalagi Anda di level teknis. Nggak ada urusan kayak gitu. Yang urusan justru yang tadi yang saya bilang, 3 itu. Klausul 1, 2, 3, 4, sampai 10 ini adalah, ya itu bagus. Ya, bukan berarti saya mengecilkan, enggak, itu bagus. Tapi cocok. Ingat ya, bagus belum tentu cocok. Nah, ini kayak gitu juga. Kecuali Anda mau jadi internal auditor ISO 9001 udah kerja misalnya 2 tahun. Nah, itu wajib Anda paham. Loh, kan begitu loh cara belajarnya. Ya, penting betul, tapi buat Anda belum tentu. Nah, itu ya mesti digarisbawahi. Ya, mohon maaf ya, kata-kata saya kadang-kadang agak hiperbola ya. Nah, itu work standard itulah yang poin penting. Makanya kemarin ada kasus kan saya tanya, gimana cara bikin SOP yang baik dan benar? Nah, kalau Anda tidak pernah belajar ini ya nggak tahu gimana. Kalau Anda belum pernah ikut training, ikutlah ISO, tanya itu Pak, gimana cara bikin SOP yang benar? Ya, bagaimana menguji working instruction itu sudah bisa dijalankan atau belum? Itu hati-hati, pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang muncul ya di interview ya. Anda nggak bisa jawab. Anda diragukan kapabilitas skillnya. Oke. Nah, next ya, ISO 9001 merupakan pedoman orang bekerja ya, supaya melakukannya dengan baik dan benar dan teratur. Tidak semua aspek ISO 9001 perlu dimengerti oleh entry level karena tidak penting atau belum saatnya. Ya, tinggal dasar itu ya tadi.
Ya, dokumen level 2, level 3, level 4. Ya, Anda silahkan cari di Google, Anda cari di YouTube sendiri kalau kalau tidak mau ikut training lagi. Ada di situ penjelasannya, ada caranya bikin. Oh, gitu loh. Ya. Oke. Nextnya ya, fondasi nomor 3 adalah work habits. Work habit itu apa? Atau work culture. Ya, budaya kerja. Ya, gampangnya apa? 5S. Seiri, Seiton. Nah, udah itu dan seterusnya. Pak, gimana kita belajar 5S ini, Pak? Satu, pada saat internship atau magang atau kerja praktek atau MBKM atau apapun istilahnya, pilihlah perusahaan yang menjalankan kayak gitu. Ya. Jadi sebetulnya, sorry saya agak keluar topik ya. Orang mau internship itu ada caranya loh nyari. Internship yang bener tuh internship di mana sih? Itu ada caranya, cuman kan nggak pernah diajarin. Ya kita buka kelas yang lain lah nanti. Vocab itu jadi gini, vocab balik topik ya 5S. Kayaknya disepelein loh, bener loh ya. Banyak orang, oh 5S. Karena tidak tahu. Tapi jangan salah, banyak sekali keilmuan yang di generate ya, yang dihasilkan di industri manufacturing itu digunakan di industri-industri yang lain. Lu jangan salah. 5S ini contoh paling gampang lah, paling mudah ya orang tahu. Oh, diadopsi nih di tempat lain ya. Anda pernah dengar 5R? Resik, rapi, rawat, rajin. Nah, itu kan sebetulnya dasarnya dari situ. Emang tiba-tiba ada buat dari mana itu? Ya. Anda lihat di rumah sakit, di instansi pemerintah, di sekolah, di university, di mana ada 5S. Ya, oke lah. Sebatas orang kita ya udah kayak gitu. Sebatas slogan lah ya. Aktualnya kan ya udah tahu sendiri. Tapi ya itu memang mungkin ya bukan culture ya kalau kayak gitu, kebiasaan lah di kita ya. Itu baru 5S, belum lagi lean manufacturing, belum lagi Six Sigma. Dipakai di industri non manufacturing, dipakai di industri jasa, industri tambang, wah banyak. Aslinya dari mana ya? Dari industri manufaktur loh, jangan. Artinya apa sih saya bicara gini? Ya banyak sekali keilmuan loh ya di industri manufaktur itu yang luar biasa berguna. Banyak para pelaku yang mengakui. Anda banyak ya, saya banyak teman dalam tanda kutip lulus dari industri manufaktur. Lulus itu ada yang ya lulus benar-benar lulus, sudah waktunya lulus atau pensiun lah ya. Ada belum waktunya lulus dia, udahlah saya udah cukup waktu ini, ada. Buka restoran, buka tempat makan, buka ini. Dia tahu prinsipnya industri manufaktur. Dia menjalankan produk yang di luar industri manufaktur. Mudah. Ilmunya banyak dipakai dan itu diakui. Ya, mulai dari inventory, mulai dari apa namanya flow process, manufacturing flow process, lean manufacture. Karena udah di ini ya di mindsetnya itu ya mudah sekali mengembangkan. Oh gitu. Buka kedai kopi, buka usaha-usaha yang lain. Ya, dimudahkan karena keilmuan ini. Ya, oke, balik lagi 5S ya. Kenapa 5S itu penting buat orang quality? 5S itu bukan hanya orang quality loh yang penting, warehouse itu penting banget. Orang produksi penting juga. Anda mau belajar lean manufacturing ya harus tahu 5S dulu. Kenapa? Karena 5S itu adalah visual management. Di quality, visual management itu salah satu poin strategis. Ya, labeling, identification, marking, coloring, dan lain-lain itu bahasa komunikasi paling mudah. Ya, paling mudah dilakukan di lapangan dan orang itu mudah memahami gitu loh. Itu intinya. Kalau Anda pernah belajar ini, kok enak.
menyampaikan pesan-pesan itu enak. Itu nanti kita bahas di belakang ya. Anda nggak tahu 5S, sangat sayang, sangat merugikan. Ya, karena itu visual management. Ya, dunia quality itu sangat akrab dengan visualization. QC7 tool pun visualization. Manajemen visual, QC7 tool itu. Orang banyak nggak paham di situ. Bingung saya juga. Itu manajemen visual sebetulnya. Bukan sekedar mengolah data, enggak. Tapi hakikatnya adalah visual management, visualization. Sama kayak 5S kayak gini. Loh, itu gitu loh. Makanya ada topik tersendiri saya membahas visualisasi. Kenapa? Karena penting di situ. Ya, jadi seperti itu ya. Banyak sekali ya ternyata yang harus di prepare sebelum belajar quality. Dan iya, ini sangat-sangat penting. Ya, masih di awal-awal. Nah, nanti selanjutnya itu mudah memahami. Oh iya, ternyata yang dibicarakan di awal itu kegunaannya di sini nanti. Nah, itu jangan buru-buru ya. Ingat kemarin ada learning thread. Oh, itu harus urut. Nah, oke ya. Nah, untuk topik fundamental, basic dan fundamental itu kita bahas di video selanjutnya ya, karena terlalu panjang. Oke ya, saya cukupkan sekian, sampai ketemu di video kedua untuk chapter 3 ini. Terima kasih.